Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam. Kita berjumpa kembali di sore hari ini setelah kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari dan di sepanjang hari kerja kita, dan kita kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga semua, dengan anak-anak kita, keluarga yang tercinta untuk mengikuti kebaktian renungan singkat ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesedupuro pada sore hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, judul kita pada saat ini adalah Di Atas Roller Coaster Bersama Yesus. Tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita di dalam perbaktian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapak atas perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Dan kami telah kembali ke rumah kami, karena Tuhan juga memberkati kami di dalam bertemu dengan keluarga kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti kebaktian yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesedupuro yang ada di kota Surakarta ini dalam renungan ringkasan sekolah sahabat pada saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti maksud Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judulnya adalah Roller Coaster Bersama Yesus. Kita tahu apa itu roller coaster? Kalau di tempat permainan itu adalah suatu permainan dengan kecepatan yang tinggi. Dan itu biasanya ada di taman-taman bermain, dan kita bisa melihat bagaimana kita di atas kalau kita naik roller coaster ini. Pada saat ini adalah judulnya adalah Di Atas Roller Coaster Bersama Yesus. Kita naik ke atas bersama Yesus. Kalau kita baca di dalam Markus 5 ayat 24, karakteristik apakah khususnya yang paling menonjol dalam arti Yairus? Para pemuka agama seperti Yairus biasanya tidak bersahabat dengan Yesus. Karena kita tahu siapakah Yairus itu. Jadi adalah mungkin dia sedang putus asa. Keputusasaan ini diperlihatkan oleh tersungkurnya Yairus dengan lututnya di hadapan Yesus. Permohonannya dapat dimengerti oleh setiap orang tua, putrinya sedang sekarat. Namun dia memiliki iman bahwa Yesus dapat membantu. Tanpa sekata-kata pun Yesus berangkat bersama ayah ini menuju ke rumahnya. Kalau kita merujuk lagi di dalam Markus 5, 25 dan 34, apakah yang menghambat perjalanan menuju rumah Yairus? Sepanjang perjalanan dari tempat Yesus ke rumah Yairus, ada halangan-halangan atau hambatan yang dihadapi. Kisahnya tiba-tiba berbelok ke adegan lain, yang membangkitkan rasa iba seorang wanita mengalami 12 tahun sakit parah, yaitu pendarahan. Jadi, kisah pertama ini adalah ketika Yesus berangkat dengan Yairus ke rumahnya Yairus, tetapi di perjalanan ada halangan atau hambatan. Di mana seorang wanita telah sakit selama 12 tahun, sakit parah dan pendarahan, dia menghambat perjalanan Yesus dengan Yairus menuju ke rumah Yairus. Kisah Yairus dan wanita adalah kisah selang-seling kedua di dalam Markus. Yang kita lihat di dalam Markus 3 ayat 20 dan 25 tercakup dalam pelajaran 3. Dalam kisah ini dua tokoh yang bertolak belakang, Yairus dan perempuan, datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Dua kisah yang berbeda tetapi datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Yang satu putrinya sakit, yang satu adalah seorang yang mengalami penyakit. Wanita itu datang dari belakang Yesus dan menyentuh jubahnya. Segera dia pun sembuh, namun Yesus berhenti dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dengan iman yang sungguh-sungguh, dia berharap dengan menyentuh jubahnya Yesus, dia akan sembuh. Dan mujizat itu terjadi. Kesembuhan itu dialami seorang wanita ini. Tetapi Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus merasa ada orang yang menjamah jubahnya. Dan orang itu mengalami kesembuhan. Sang wanita tadinya sakit parah, sekarang tiba-tiba sembuh. Namun dia takut jika Yesus marah atas apa yang telah terjadi. Itu adalah perjalanan yang sangat berat bagi emosinya. Namun Yesus ingin menyembuhkan.
tidak hanya tubuhnya tetapi juga jiwanya. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kalau kita mengalami suatu peristiwa dalam kehidupan kita, kita minta kesembuhan. Yesus memberikan kesembuhan kepada kita, bukan hanya secara fisik kita, tetapi juga jiwa kita. Selanjutnya kalau kita kembali ke Jairus, kita bisa lihat di dalam Markus 5 ayat 35 dan 43. Itu juga merupakan sebuah perjalanan sangat berat bagi emosi pemuka sinagog tersebut. Yesus tidak mengizinkan siapapun untuk ikut bersamanya, dan orang tua itu kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Yesus menegaskan bahwa anak gadis itu tidak mati, melainkan sedang tidur. Melainkan sedang tertidur. Dia menghalau semua pelayat dan masuk ke kamar di mana gadis yang meninggal itu dibaringkan. Seraya memegang tangannya dia berkata, Talita kum. Markus menerjemahkan kata-katanya, hai anakku. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sebenarnya Talita berarti anak domba. Dan dengan demikian merupakan sebuah panggilan sayang bagi seorang anak di rumah. Perintah untuk merahasiakan hal ini adalah bagian dari motif pengungkapan kerahasiaan yang tersebar di sepanjang Injil Markus. Dan menunjuk kepada siapa Yesus dan menunjuk kepada siapa Yesus, dan itu akhirnya dia tidak bisa terus bersembunyi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa Jairus ini adalah seorang penting di dalam sinagog, di dalam tempat perbaktian orang Yahudi. Dan memang dikatakan kalau melihat status Jairus ini tidak mungkin bisa ada kecocokan atau pertemuan antara dia dengan Yesus. Tetapi karena iman kepercayaannya, dia mengetahui bahwa Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan anaknya. Yesuslah yang bisa menyembuhkan anaknya. Hanya itu harapan dia. Begitu juga dengan wanita ini. Hanya dengan menyentuh jubah Yesus dia merasa dia apa? Akan sembuh. Dan iman ini yang dapat menguatkan dia. Menguatkan seorang wanita, menguatkan seorang Jairus. Dan iman ini juga bisa menguatkan kita bahwa Yesus bisa menolong kita di dalam kehidupan kita. Melalui pelajaran ini kiranya bisa membuka hati dan pikiran kita bahwa kita bisa berjalan di atas bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.